Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada bab ke-45, bab ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini membahas tentang riwayat yang menjelaskan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya membicarakan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah menangis atau dalam kondisi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Dalam mukaddimahnya atau dalam pengantarnya di sini pensyarah menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'badan nas wa aktsarahum khasyatan lillah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling bagus menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarahum khasyah lillah, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza hasala minhu sallallahu alaihi wasallam bukaun fi mawadhi'a li asbabin mutanawwi'ah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis atau terjadi tangisan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat li asbabin mutanawwi'ah, karena berbagai sebab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dan menangisnya Nabi itu punya sebab. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahkihi. Adapun tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis itu sifatnya sama seperti tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sebutkan dulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertawa itu tidak terbahak-bahak, yang disebut dengan qahqahah. Tertawa Nabi tidak berlebihan. Ya, Nabi tersenyum, lebih banyak tersenyum, atau tertawa tapi tidak berlebihan. Begitu juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara Nabi menangis itu tidak berlebih-lebihan. Lam yakun bi syahiqin wa raf'i sautin. Tangisan Rasulullah itu tidak meraung-raung atau meninggikan suara. Tangisan dengan suara yang tinggi atau histeris kalau mungkin bahasa kita. Ya. Bukan begitu tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama lam yakun dhahkuhu
biqahqahatin, sebagaimana tertawanya Nabi tidak qahqahah, tidak terbahak-bahak, sehingga mencederai kewibawaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan segala sesuatu itu dengan sangat seimbang. Jadi tidak ada unsur berlebih-lebihan sehingga merusak harga diri atau kehormatan atau kewibawaan. Walakin kanat tadma'u 'ainah hatta tahmula. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menangis itu berlinang air mata, menetes air mata. Nah, itu saja tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusma' li sadrihi azizun. Kadang-kadang dari dada Nabi terdengar suara tangisan dari dada, dari dalam. Suara tangisan aziz itu suara kalau kita pernah memanaskan wajan di atas kompor. Jadi ketika wajan itu sudah panas, klimaks panas tuh terdengar suara. Nah, suara itu disebut aziz. Nah, suara seperti itulah terdengar dari dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menangis. Wa kana buka'uhu Sallallahu Alaihi Wasallam taratan rahmatan lil mayyit. Tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang terdorong oleh rasa kasih sayang, rahmah terhadap orang yang meninggal. Apakah itu yang meninggal keluarganya atau sahabatnya atau kaum muslimin, Nabi menangis, menetes air mata terdorong oleh rasa rahmah, kasih sayang yang ada di hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan meratap. Jadi bedakan antara menangis, meneteskan air mata dengan meratap. Wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Kadang-kadang Rasulullah menangis karena didorong rasa takut dan khawatir terhadap umatnya dan sayang kepada umat. Kekhawatiran Nabi umatnya diazab misalnya, Rasulullah takut umatnya mendapat azab dari Allah. Nah, di situ Nabi menangis. Jadi dorongannya itu khauf, rasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah yang akan menimpa umatnya. Wa taratan min khasyatillah. Dan terkadang tangisan Rasulullah didorong rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut tadi bahwasanya Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah. Inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Rasulullah sendiri mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dorongan rasa takut kepada Allah tadi Nabi menangis. Wa taratan 'inda sama'il Qur'an. Kadang-kadang Nabi menangis ketika mendengar Al-Quranul Karim dibacakan. Jadi salah satu sifat orang mukmin ketika Al-Quran dibaca, dia tergetar hatinya. Sebagian orang pada saat hatinya tergetar, refleksinya itu ke tangisan, nangis, keluar air mata, sehingga tidak terbendung. Ada juga orang yang tergetar hatinya tapi tidak mengeluarkan air mata. Itu mungkin beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi Rasulullah pernah menangis ketika mendengar Quran dibacakan. Nah, tapi ada saat-saat di mana Rasulullah mendengar Quran tidak menangis. Yang penting orang yang beriman itu waktu Quran dibaca tergetar hati, terenyuh dia dengan apa yang dia dengar. Itu yang penting. Nah, meskipun tidak sampai menangis. Nah, misalnya ketika Nabi mendengar suara bacaan Abu Musa al-Asy'ari dengan suara yang indah, di situ tidak disebut Nabi menangis, tapi Nabi menikmati bacaan itu, kagum dengan suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Tapi ketika Nabi mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca Quran, Nabi mendengarnya, Nabi menangis di situ. Nah, intinya Rasulullah ketika mendengar Al-Quran itu beliau tersentuh dan tergetar hatinya, dan seharusnya kaum muslimin pun demikian.
wa huwa buka'u ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlal. Tangisan Rasulullah ketika mendengar Quran itu adalah jenis tangisannya apa? Ishtiyaq, tangisan kerinduan. Jadi ketika Nabi mendengar Al-Quran dibacakan, apalagi dalam ayat yang dibacakan itu ada semacam janji kebaikan yang akan diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan yang Allah siapkan untuk dirinya, Rasulullah rindu, ingin mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tangisan itu tangisan rindu. Jadi orang nangis kan macam-macam. Ada nangis karena takut, ada nangis karena terharu, ya, ada nangis karena bahagia. Berbagai macam dorongan atau sebab seseorang itu menangis. Jadi Nabi ketika menangis membaca Al-Quran itu namanya buka ushtiyaq, tangisan yang didorong oleh rasa rindu kepada rahmat Allah, kemuliaan yang sudah Allah siapkan. Wa mahabbah, dan rasa cinta, wa ijlal, dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Musahabun lil khaufi wal khasyah, disertai, dibumbui dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi nangis pun Nabi berkualitas nangisnya itu, bukan asal-asal nangis. Jadi perlu kita menyeleksi atau melihat kembali tangisan kita selama ini, tangisan apa itu. Karena ada tangisan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga tangisan yang tidak bernilai apa-apa. Jadi sudah saatnya kita memperbaiki tangisan kita, mengatur tangisan kita. Jadi kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya belajar tentang sholat Nabi, tapi cara nangisnya pun kita belajar. Bagaimana Nabi menangis dan apa yang menyebabkan Nabi menangis, kita pun mengikutinya. Ya. Karena judul kita ini tentang syama'il, tentang sifat-sifat Nabi, perangai Nabi, apapun tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabat supaya kita tiru. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walamma mata ibnuhu Ibrahim dama'at ainah. Sebagai contoh di sini disebut ketika putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah menangis, neteskan air mata. Nah, jadi Rasulullah itu kan punya anak, salah satu anak Nabi namanya Ibrahim. Ibrahim ini lahir dari hubungan Rasulullah dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Qibtiyah ini bukan istri Nabi, tapi dia adalah hamba sahaya, ummu walad kalau dalam bahasa fikihnya. Jadi dalam Islam itu kita boleh melakukan hubungan seks itu dengan dua cara. Pertama dengan cara menikah, statusnya suami istri. Yang kedua dengan cara tasarri namanya, dengan cara kita berhubungan dengan budak perempuan. Kita punya budak hamba sahaya, melakukan hubungan, lahir anak. Nah, jadi budak perempuan itu namanya ummu walad. Nah, jadi kalau sudah digauli oleh tuannya, oleh si pemiliknya itu, dia tidak boleh dijual lagi. Jadi kalau meninggal pemiliknya, wanita itu akan merdeka dia. Itu ada dijelaskan dalam hukum-hukum tentang perbudakan. Nah, sekarang kan tidak ada. Maka kemarin itu beberapa tahun yang lalu kan sempat viral itu kan. Jadi hukum tentang tasari perbudakan ini dibawa ke hukum lain. Akhirnya kesimpulannya apa? Boleh melakukan hubungan seks kalau suka sama suka, ya. Nah, itu sempat jadi heboh itu. Apa namanya, disertasi waktu itu, ya. Salah satu kampus Islam. Nah, sempat ribut itu. Jadi dia coba bawa konteksnya itu tasari dengan perbudakan tadi, dibawa ke masalah hubungan seksual di luar nikah. Jadi mau dicoba-coba kaitkan, pasangkan, supaya apa? Ujung-ujungnya nanti dilegalkan itu perzinahan itu. Nauzubillah. Alhamdulillah umat masih sadar, masih peka terhadap hal-hal demikian. Jadi ada reaksi yang keras sehingga itu tidak jadi. Itu mau dites saja tuh. Kalau kita diam-diam aja nanti akan ada hukum-hukum berikutnya yang aneh-aneh. Ya, itu.
dicoba-coba dibawakan atau dirubah hukum-hukum yang sudah mapan itu, coba dirubah, dikaji lagi, dibongkar kembali supaya yang haram jadi halal nanti, dan yang halal bisa jadi haram dengan berbagai macam metode dan pendekatan, atau hermeneutika dan sebagainya lah ya. Nah, itu coba-coba itu dia tapi alhamdulillah umat masih responnya bagus, reaksinya bagus, sehingga itu tidak jadi. Jadi yang ada di dalam fikih Islam itu tasarri tadi itu, seorang tuan bergaul dengan budaknya, dengan budak perempuannya itu. Jadi Rasulullah hubungannya dengan Maryah bukan istri, tapi ummu walad, budak. Sehingga lahir anak namanya Ibrahim. Sedangkan yang lain-lain misalnya Qasim, Abdullah, Fatimah, siapa lagi? Ruqayyah ya, Ummu Kulsum, Zainab, itu dari perkawinannya dengan Khadijah, itu suami istri, hubungannya suami istri dengan Khadijah. Jadi cuma dengan Khadijah punya anak, dan dengan Maryah tadi, dengan Ummu Walad. Selebihnya Rasulullah tidak punya anak dari istri yang lain. Ada yang mengatakan sempat punya anak dengan Sayyidah Aisyah tapi keguguran, tapi riwayatnya tidak kuat, tidak sahih. Jadi Rasulullah hanya punya anak dengan Khadijah, satu lagi dengan Maryah Qibtiyah. Jadi rupanya anak yang lahir ini, dia lahir tahun 8 Hijriah, bulan Zulhijjah lahirnya. Kemudian tahun 9 Hijriah meninggal dunia anak ini, Ibrahim ini ya, meninggal dunia. Cuma baru 1 tahun dia hidup, dan masih dalam masa menyusui. Yang menyusui beliau waktu itu adalah seorang wanita namanya Khawlah bintul Munzir, yang suaminya bernama Abi Saif Al-Qain panggilannya ya. Jadi disusui oleh Khawlah itu. Jadi setahun dia hidup, kemudian sakit anak itu, dan akhirnya anak tadi meninggal dunia, Ibrahim tadi. Jadi Rasulullah pada saat si Ibrahim ini menghadapi ajalnya itu, sedang sakarat dia itu ya, Rasulullah melihat anaknya tadi, mengambil anaknya, menciumnya. Kemudian Nabi masuk lagi melihat anaknya tadi sedang sakaratul maut. Rasulullah menangis melihat kondisi seperti itu. Jadi rupanya waktu Nabi menangis itu ada sahabat datang, sahabat, ada Abdurrahman bin Auf. Nabi Abdurrahman bin Auf heran, ya Rasulullah, Anda menangis? Rasulullah menangis juga. Selama ini kan Rasulullah suruh kita untuk sabar terhadap musibah. Kalau ada musibah kematian suruh sabar, ridha dengan keputusan Allah. Tapi Anda hari ini menangis karena kematian Ibrahim. Jadi seolah-olah sahabat heran, kok bisa Nabi menangis? Kata Nabi, ini bukan tangisan yang dilarang. Ini adalah rahmat, tangisan yang didorongkan karena kasih sayang. Dorongannya itu adalah rahmah, kasih sayang dalam hati, dan itu fitrah. Tidak bisa dibendung itu, tidak bisa dilawan itu. Dan seseorang tidak akan dicela karena menangis disebabkan kesedihannya berpisah dengan orang yang dia cintai itu. Tidak dicela, tidak tercela dalam agama. Yang dicela dalam agama itu jaza. Jaza itu yang macam meratap itu. Tidak ridha dengan keputusan Allah, marah dengan kematian orang yang dia cintai, sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak diridai Allah. Adapun Rasulullah tidak, dia hanya menangis, meneteskan air mata, dia bersedih, berpisah, tapi dia tidak mengatakan kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Nabi mengatakan pada sahabat yang ada di situ yang heran kenapa Nabi menangis waktu anaknya meninggal. Seolah-olah sahabat mengira kalau menangis itu berarti tidak sabar. Bukan begitu, itu salah. Tangisan itu adalah fitrah, dan Rasulullah itu seorang manusia, dia bisa sedih, dia bisa menangis, itu adalah suatu yang lumrah. Tapi Nabi tidak pernah meratap dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi mengatakan tadma'ul ain, mata ini bisa berlinang, bisa meneteskan air mata. Wa yahzanul qalb, hati itu bisa bersedih. Ada masalah sedih itu memang datang dia, anugerah dari Allah juga itu ya, Allah titipkan rasa sedih di dalam hati jiwa kita.
Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak akan mengatakan atau mengucapkan kecuali sesuatu yang diridai oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan air mata menetes, hati bersedih, tapi ucapan kita tetap terkontrol, ucapan kita tetap di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan yang diridai oleh Allah? Nah, misalnya ketika dapat musibah seperti tadi, sambil nangis, sambil menetes air mata, kita baca alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan lupa kita puji Allah. Ya, Allah maha terpuji dalam segala keadaan. Kita puji Dia pada saat mendapat nikmat, kita puji Allah pada saat mendapat musibah. Pada saat hati sedih, air mata mengalir menetes, ucapan kita apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita mengucapkan misalnya Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Itu ucapan yang diridai oleh Allah. Sambil berdoa kita, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah ini. Kita mohon pahala kepada Allah atas musibah ini. Wa akhluf li khairam minha, dan kita minta Allah memberikan ganti yang lebih baik, balasan atau imbalan dari musibah ini. Diambil satu, kita minta pengganti yang lebih baik. Apa pengganti itu? Bisa saja dalam bentuk anak yang lain, atau dalam bentuk yang lain, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada saat orang diuji dengan musibah, sebenarnya dia sedang menunggu kiriman dari Allah, kiriman yang pasti datang itu kalau kita sabar, ya, sebuah kejutan, sebuah anugerah yang membuat kita akan bahagia. Setiap ada musibah ada kompensasinya, ada balasannya, ada gantinya. Itu pasti itu. Karena Allah sudah berjanji demikian. Macam cerita siapa itu? Ummu Sulaim, ya, dengan Abu Talha. Ya, ketika diuji dengan meninggalnya anak tadi. Anak masih kecil meninggal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kedua orang ini bersabar. Ummu Sulaim ibunya sangat bersabar, ayahnya juga Abu Talha sangat sabar, ya, sehingga Allah ganti dengan anak berikutnya. Diganti dengan anak berikutnya. Waktu lahir bawa kepada Nabi SAW, ditahnik, kemudian diberi nama. Sehingga para ulama di zamannya mengatakan, aku melihat anak yang lahir tadi dari hasil kesabaran dua orang suami istri tadi. Anak itu dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari anak tadi lahir 9 orang anak cucu, berarti semuanya menjadi ulama, semuanya menjadi penghafal Al-Qur'an, semuanya jadi tokoh agama, tokoh Islam. Jadi dari satu diambil oleh Allah, diganti 9, 10 anak cucu yang semuanya menjadi orang yang berguna bagi agama. Ini merupakan satu anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar atas musibah yang dia hadapi itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak akan mengatakan kecuali ucapan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami wahai Ibrahim atas kepergianmu itu betul-betul dibuat sedih. Mahzunun. Jadi di sini Nabi tidak bilang hazinun, kami sedih, tidak. Mahzun. Mahzun itu kalau dalam ilmu saraf namanya isim maf'ul. Wazannya maf'ul. Mahzun, maf'ulun, mahzunun. Jadi kalau maf'ul itu berarti kesedihan itu datang bukan atas keinginan kami. Mahzun itu kami dibuat sedih. Artinya sedih itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kesedihan itu dalam hati kita sehingga kita tidak mampu menolaknya. Makanya sedih itu biasa, lumrah, itu fitrah. Itu datang dari Allah taala, dimasukkan ke hati kita. Rasulullah pun mahzun tadi, sedih. Yang tidak boleh kita meratap-ratap, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridai Allah, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Ya, jadi dari kata mahzun sudah nampak bahwa kesedihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari
dari kita sengaja ya untuk sedih. Memang kesedihan itu datang, dan makanya karena itu datang tanpa disengaja, tanpa kemampuan kita menolaknya, maka kita tidak dicela apabila itu terjadi pada diri kita. Kemudian disebut lagi wabaka lamma syahada ihda banatihi wa nafsuha tafid. Nabi SAW juga pernah menangis ketika menyaksikan salah seorang putrinya yang sedang menghadapi sakaratul maut, sedang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nabi menyaksikan putrinya itu. Cucunya juga pernah Nabi saksikan. Berapa kali Nabi menghadapi peristiwa kematian itu terhadap orang-orang yang dia cintai. Rasulullah sabar menghadapinya, dan Nabi menangis, sedih, didorong oleh rasa rahmah, sayang tadi, berpisah dengan orang yang dia cintai. Nah, jadi kalau kita diuji oleh Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Rasulullah pun diuji dengan kematian itu. Bahkan Nabi berkali-kali menghadapinya. Wafatnya siapa? Khadijah, itu pukul luar biasa, itu kesedihan. Wafatnya Abu Talib pamannya, wafatnya siapa lagi? Ja'far, sepupu Nabi SAW. Wafatnya anak Rasulullah itu yang putra meninggal semuanya ketika masih kecil, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian putri-putri Rasulullah pun semua wafat waktu Nabi masih hidup ya. Zainab wafat ketika Nabi masih hidup, putrinya itu. Ruqayyah pun gitu, Ummu Kalsum pun gitu. Tinggal satu anaknya, Fatimah, yang masih hidup waktu Nabi wafat, dia masih hidup. Setelah Nabi wafat 6 bulan kemudian meninggal Fatimah. Jadi semua anak Rasulullah, apakah anak dari Khadijah atau anak dari Ummu Walad tadi, dari hamba sahayanya itu, semuanya meninggal pada saat Nabi masih hidup, dan Nabi menghadapi itu kesedihan itu, kecuali satu, yaitu Fatimah yang masih hidup ketika Nabi wafat, dan kemudian 6 bulan setelahnya beliau pun wafat radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah udah biasa itu menghadapi musibah-musibah kematian orang-orang yang dia cintai. Dan kita perlu belajar dari Nabi SAW bagaimana Nabi menghadapi musibah itu. Belum lagi kematian orang-orang yang dia cintai, sahabat-sahabatnya, Sa'ad bin Mu'az, kemudian siapa lagi, Utsman bin Maz'un, dan lain-lain sebagainya. Itu orang-orang yang setia bersama Nabi SAW. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan Rasulullah menyikapinya dengan sikap yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baka lamma qara'a alaihi Ibnu Mas'ud. Kalau tadi Nabi menangis karena ada musibah kematian, sekarang Nabi menangis ketika dibacakan kepadanya Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud pada saat dia membaca surah An-Nisa. Ibnu Mas'ud pernah membaca surah An-Nisa ya di hadapan Nabi SAW. Nabi katakan kepada dia, Ibnu Mas'ud, bacakan Quran di depan saya. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, Quran diturunkan kepada anda, apakah layak saya membacakannya kepada anda? Ya. Mungkin menurut Ibnu Mas'ud seharusnya Nabi baca, kami dengar. Saya bacakan di depan anda ya Rasulullah. Ya baca, saya suka mendengar bacaan dari orang lain. Nah, jadi salah satu ibadah kita selain baca Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan. Jadi ada ibadah juga, ibadah mendengar, berpahala kita mendengar, baca, melihat huruf-huruf Al-Quran itu. Makanya kalau baca Quran itu, para ulama misalnya baca Quran di bulan Ramadan itu, mereka lebih memilih membaca dengan mushaf. Jadi di situ ada pahala baca, pahala melihat, pahala mendengar, walaupun kita hafal misalnya. Mendengar pun bagian dari ibadah, mendengar Al-Quran dibacakan. Jadi Nabi mendengar Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa sampai pada ayat ya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, sampai ayat itu Nabi mengatakan berhentilah, cukup. Dan di situ Nabi menangis, terlihat air matanya berlinang. Ya, jadi ini tangisan Rasulullah ketika mendengar surah An-Nisa dibacakan ini, itu adalah tangisan rindu dan harap cinta kepada Allah, karena Allah menjanjikan untuk Nabi satu kemuliaan.
bahwa Nabi akan menjadi saksi atas semua manusia di hari kiamat nanti. Ini sebuah manzilah, kedudukan, kemuliaan yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah ketika membaca itu merindukan itu dan mengharapkan kemuliaan tadi. Nah, jadi ini tangisan karena rindu ya. Kalau tadi tangisan karena sedih. Wa baka lamma mata Utsman ibnu Maz'un. Nabi juga menangis ketika wafat sahabatnya yang bernama Utsman ibnu Maz'un. Nanti akan ada hadisnya atau riwayatnya. Wa baka lamma kasafatis syams. Nabi juga menangis ketika ketika gerhana matahari. Pernah terjadi gerhana pada zaman Nabi SAW. Nabi menangis karena takut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Allah mengazab umatnya. Wa shalla salatal kusuf. Kemudian Nabi melakukan salat kusuf, salat gerhana. Wa ja'ala yabki fi salatih. Rasulullah sampai menangis di dalam salatnya itu. Wa ja'ala yanfukh, sampai terdengar suara tangisan itu. Wa yaqul, dan Nabi berkata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab umat ini, wa ana fihim, sementara aku masih hidup bersama mereka. Wa hum yastaghfirun, sementara umatku ini mohon ampun kepadamu. Wa nahnu nastaghfiruk, dan kami mohon ampun, senantiasa mohon ampun kepadamu. Jadi Rasulullah menangis sambil membaca doa itu. Dia mengatakan, Allah sudah berjanji tidak akan mengazab umat ini selama saya masih hidup bersama mereka. Jadi Nabi takut umatnya diazab. Wa baka, Nabi menangis lamma jalasa ala qabri ihda banatihi. Nabi juga menangis ketika duduk di atas kuburan salah satu putrinya. Wa kana yabki ahyanan fi salatil lail, dan kadang-kadang Nabi menangis ketika melakukan salat malam atau qiyamul lail. Nah, jadi banyak riwayat-riwayat tentang tangisan Nabi SAW dalam berbagai momen, dalam berbagai kesempatan. Nah, ini hanya sebagai pengantar, mukaddimahnya. Nanti akan kita bacakan hadisnya satu persatu tentang bagaimana Nabi SAW menangis dengan berbagai macam sebab yang akan disebutkan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.